Jangan pernah menginap di sebuah pulau yang terlihat terlalu sempurna. Karena di balik keindahannya, bisa jadi tersimpan sebuah kuburan massal. Dan inilah alasan kenapa rasa penasaran adalah undangan terbuka bagi arwah yang tidak tenang. Selamat datang kembali di Zona Goib, tempat di mana surga dan neraka hanya dipisahkan oleh selembar tabir tipis. Bagi Leo, Maya, Riko, dan Sari, pulau kecil tak bernama di gugusan Kepulauan Banda itu adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Pasir putihnya selembut kepung, air lautnya sebening kristal dengan gradasi warna biru yang memukau, dan hutannya yang rimbun menjanjikan kekayaan flora dan fauna yang belum terjamah. Mereka, 4 mahasiswa dengan jurusan berbeda, datang ke sana untuk sebuah proyek penelitian gabungan selama 3 hari. Sebuah petualangan yang mereka rekam untuk dokumentasi dan tentu saja untuk konten vlog Riko. Leo, sebagai pemimpin, sibuk mengatur tenda dan logistik dengan efisien. Maya, sang ahli biologi, sudah tidak sabar menjelajahi hutan untuk mencari spesies anggrek langka. Sari, mahasiswi sejarah membawa buku-buku tebal tentang sejarah VOC dan perdagangan pala, yakin bahwa pulau kecil ini menyimpan sisa-sisa pos dagang tua. Sementara Riko, dengan kamera yang selalu menyala, berlarian di pantai, merekam setiap sudut keindahan pulau itu dengan narasi yang berlebihan. Mereka menyewa perahu dari desa terdekat dengan janji akan dijemput kembali dalam 3 hari. Pak tua pemilik perahu sempat memperingatkan mereka. Pulau itu cantik, tapi kosong. Orang sini bilang yang kosong itu selebih suka ditemani, katanya dengan tatapan aneh. Riko hanya tertawa dan berekamnya, menganggapnya sebagai bumbu cerita yang menarik. Hari pertama berjalan sempurna. Mereka mendirikan kampu di dekat pantai, membuat api unggun, dan menikmati matahari terbenam yang spektakuler. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang ganjil. Pulau itu terasa damai dan menyambut. Masalah dimulai pada hari kedua. Didorong oleh rasa penasaran Sari, mereka memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan, mencari sisa-sisa bangunan yang mungkin ada. Setelah berjalan hampir 1 jam menembus vegetasi yang lebat, mereka menemukannya. Tersembunyi di balik lilitan akar-akar pohon raksasa, berdiri sisa-sisa pondasi sebuah bangunan batu, sebuah benteng atau pos jaga kecil dari zaman kolonial. Sari sangat antusias mencatat dan memotret setiap detail. Sementara yang lain beristirahat, Riko seperti biasa mencari sensasi. Ia menendang-menendang tumpukan batu yang rapuh untuk mendapatkan efek dramatis di kameranya. Tiba-tiba beberapa batu runtuh, memperlihatkan sebuah celah kecil di bawahnya. Di dalam celah itu tergeletak sebuah benda kecil yang berkilauan. Riko tanpa berpikir panjang meraihnya. Benda itu adalah sebuah kancing logam yang sudah menghijau karena waktu, dengan ukiran jangkar khas seragam Angkatan Laut VOC. Wah, jackpot! Souvenir asli dari abad ke-17, seru Riko sambil mengantongi kancing itu mengabaikan tatapan tidak setuju dari Sari. Saat itulah suasana di sekitar mereka berubah. Angin yang tadinya berhembus sepoi-sepoi tiba-tiba berhenti total. Suara serangga dan burung yang tadinya riuh mendadak senyap. Keheningan yang jatuh terasa berat dan tidak wajar. Maya adalah yang pertama merasakannya. Ia memeluk lengannya sendiri, merasa merinding. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Leo dan Sari menajamkan telinga. "Tidak ada apa-apa." "Dengar apa?" tanya Leo. "Seperti suara orang menangis," jawab Maya. Matanya menatap cemas ke kedalaman hutan. Sangat pelan. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. Mereka menganggap Maya hanya kelelahan atau terpengaruh oleh suasana reruntuhan yang angker. Namun saat mereka berjalan kembali ke kamp, keheningan aneh itu terus mengikuti mereka. Mereka tidak sadar, dengan mengambil kancing kecil itu, Riko telah membangunkan sesuatu. Sesuatu yang telah lama tertidur dalam penderitaan.
sesuatu yang kini tahu bahwa mereka ada di sana. Malam kedua terasa sangat berbeda. Langit yang kemarin bersinar kini tertutup awan gelap, membuat suasana menjadi pekat dan menekan. Api unggun yang mereka buat seolah menjadi satu-satunya titik cahaya di tengah lautan kegelapan. Keheningan aneh yang mereka rasakan di hutan tadi siang seolah terbawa sampai ke pantai. Bahkan suara ombak terdengar lebih berat, seperti desahan panjang yang tak berujung. Mereka duduk mengelilingi api unggun, mencoba bersikap normal, tapi ketegangan terasa jelas. Rico masih membanggakan kancing tua yang ditemukannya, membersihkannya dengan kain dan terus memamerkannya ke kamera. Sari menatapnya dengan perasaan tidak enak. Sementara Maya lebih banyak diam, telinganya seolah terus mencoba mendengar suara aneh dari dalam hutan. Leo yang mencoba menjaga semangat tim mengajak mereka untuk beristirahat. "Besok hari terakhir kita harus punya banyak tenaga untuk berkemas dan menunggu jemputan," katanya dengan nada optimis yang dipaksakan. Mereka masuk ke dalam tenda masing-masing. Leo berbagi tenda dengan Rico dan Maya dengan Sari. Suasana dalam tenda terasa pengap dan klaustrofobik. Di luar, satu-satunya suara adalah deru ombak dan keritik api unggun yang mulai meredup. Sekitar tengah malam, Sari terbangun karena mendengar suara. Bukan suara tangisan seperti yang didengar Maya, melainkan suara langkah kaki. Langkah kaki berat yang menyeret di atas pasir, berjalan mondar-mandir mengelilingi tenda mereka. Serak, serak, serak. Suara itu begitu jelas dan dekat. Hatinya berdebar kencang. Ia melirik ke arah Maya yang ternyata juga sudah terbangun. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit tenda dengan ketakutan. Keduanya saling pandang mengkonfirmasi bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Mereka berdua mendengarnya. Suara langkah kaki itu terus berputar selama beberapa menit, lalu berhenti tepat di antara tenda mereka dan tenda Leo. Hening. Keheningan yang lebih menakutkan daripada suara langkah kaki itu sendiri. Maya dan Sari menahan nafas, tidak berani bergerak. Tiba-tiba, dari luar tenda, terdengar suara bisikan. Sebuah bisikan serak dalam bahasa yang aneh, campuran antara Belanda kuno dan bahasa lokal yang tidak mereka mengerti. Suara itu begitu dekat, seolah seseorang sedang berjongkok tepat di samping tenda mereka, berbisik melalui kain tenda. Di tenda sebelah, Leo juga terbangun. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin, tapi kemudian ia mendengar bisikan itu. Ia langsung duduk, jantungnya berdegup kencang. Ia melirik ke arah Rico yang anehnya masih tertidur pulas, menggorok pelan. Leo meraih senter, tangannya gemetar. Bisikan itu berhenti, digantikan dengan suara lain yang membuat darah mereka membeku. Suara garukan. Kain tenda mereka di sisi yang menghadap hutan digaruk perlahan dari luar. Krek, krek, seperti kuku yang panjang dan kering, atau mungkin ujung sebuah bayonet berkarat. Leo tidak tahan lagi. Dengan teriakan, "Siapa di sana?" Ia merobek ritmoting tenda dan menyorotkan senternya keluar. Tidak ada apa-apa. Pantai itu kosong. Api unggun sudah hampir padam, hanya menyisakan bara merah. Tidak ada jejak kaki di pasir, tidak ada tanda-tanda ada orang di sana. Maya dan Sari juga memberanikan diri keluar dari tenda mereka. Wajah mereka pucat pasi. "Kalian dengar itu?" tanya Leo dengan suara bergetar. Maya dan Sari mengangguk serempak. Mereka semua mendengarnya, kecuali Rico yang baru saja keluar dari tenda, mengucek matanya. "Ada apa sih? Berisik banget," geluhnya. Sama sekali tidak sadar akan teror yang baru saja mereka alami. Leo menyorotkan senternya ke tenda mereka. Di sisi kain tenda tempat suara garukan itu berasal, ada 3 goresan panjang dan paralel.
Merobek kain nilon itu sedikit, goresan itu tampak segar. Mereka tidak bisa tidur lagi malam itu. Mereka memutuskan untuk duduk bersama di luar, menyalakan kembali api unggun setinggi mungkin, saling berdekatan untuk mencari kehangatan dan keberanian. Mereka terus melirik ke arah hutan yang gelap, merasa seperti sedang diawasi oleh puluhan pasang mata tak terlihat. Pulau yang tadinya terasa seperti surga, kini telah berubah menjadi penjara terbuka. Dan mereka mulai sadar, mereka tidak sendirian. Mereka telah mengganggu penghuni lama pulau ini. Penghuni yang tidak suka ada tamu tak diundang. Sisa malam itu mereka habiskan dalam kewaspadaan penuh. Tidak ada lagi yang berani masuk ke dalam tenda. Mereka duduk saling memunggungi di sekitar api unggun seolah membentuk benteng pertahanan kecil. Setiap suara, setiap bayangan yang diciptakan oleh api yang menari-nari membuat mereka tersenjak. Fajar yang datang terasa seperti sebuah penyelamatan. Cahaya matahari pagi yang hangat perlahan mengusir kegelapan dan hawa dingin yang menusuk. Keberanian mereka perlahan kembali. Leo mencoba bersikap rasional, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu hanya binatang liar, sejenis biawak besar atau babi hutan yang mencoba mendekati kamp kita, katanya, meskipun ia sendiri tidak terlalu yakin. Goresan di tenda dan bisikan dalam bahasa asing itu sulit dijelaskan dengan logika. Rico, yang semalam tidur nyenyak, mentertawakan ketakutan teman-temannya. "Kalian ini penakut semua. Ini pasti cuma kerjaan nelayan iseng dari desa seberang mencoba menakut-nakuti kita," ujarnya sambil mengeluarkan kancing VOC dari sakunya, memainkannya dengan bangga. Sari menatap kancing di tangan Rico dengan tatapan tajam. "Aku rasa ini semua karena benda itu, Rico. Kita sudah mengganggu sesuatu, Rico. Sebaiknya kau kembalikan ke tempatnya." "Kembalikan? Kamu gila! Ini penemuan bersejarah!" bantah Rico. Perdebatan mereka terhenti saat Maya tiba-tiba menunjuk ke arah garis pantai. "Lihat," bisiknya. Mereka semua menoleh. Puluhan, bahkan mungkin ratusan ikan terdampar di sepanjang pantai. Perut mereka menghadap ke atas, menggelepar sekarat. Pemandangan yang kemarin indah kini dipenuhi oleh bangkai-bangkai ikan yang mulai membusuk. Dan bukan hanya ikan, beberapa kepiting dan bintang laut juga terdampar. Seolah lautan di sekitar pulau itu tiba-tiba menjadi beracun. "Ini tidak normal," kata Maya. Suaranya bergetar. "Kondisi air kemarin baik-baik saja. Ini seperti laut menolak kita." Ketakutan kembali mencengkeram mereka. Ini bukan lagi sekadar gangguan di malam hari. Seluruh pulau seolah bereaksi terhadap kehadiran mereka. Mereka memutuskan untuk segera berkemas. Perahu jemputan seharusnya datang siang ini, dan mereka ingin siap untuk segera pergi dari tempat terkutuk ini. Saat sedang melipat tenda, Rico yang sedang merekam suasana pantai tiba-tiba berhenti. Ia menurunkan kameranya, wajahnya bingung. Teman-teman, kalian lihat itu?" Ia menunjuk ke sebuah titik di tengah laut. Ada sebuah perahu nelayan kecil di sana mengapung liam. Anehnya, perahu itu tampak tua dan modelnya berbeda dari perahu-perahu yang biasa mereka lihat. Dan di atas perahu itu berdiri satu sosok. Sosok itu terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas, tapi mereka bisa melihat ia mengenakan seragam berwarna gelap dan topi yang lebar, khas tentara Eropa zaman dulu. Sosok itu hanya berdiri diam, menghadap ke arah pulau, menghadap ke arah mereka. Mungkin itu perahu lain atau petugas patroli, tanya Leo mencoba mencari penjelasan. Tapi Sari menggeleng, wajahnya pucat pasi.
Tidak mungkin, lihat seragamnya. Itu seperti seragam prajurit VOC, bisiknya. Saat mereka terus menatap, sosok di perahu itu perlahan mengangkat tangannya menunjuk lurus ke arah mereka. Sebuah gerakan sederhana namun terasa seperti sebuah vonis mati. Lalu dengan perlahan sosok itu dan perahunya mulai memudar larut dalam kabut laut yang tipis hingga akhirnya lenyap sama sekali seolah tidak pernah ada. Mereka semua terdiam, membeku. Itu bukan manusia, itu adalah penampakan di siang hari bolong. Kepala Riko mulai pusing, pandangannya kabur dan telinganya berdenging. Ia merasa mual. Ia merogoh sakunya, tangannya gemetar. Kancing VOC yang tadi ia pegang kini terasa panas membakar seolah baru dikeluarkan dari dalam api. Dengan pekikan kesakitan, ia melemparkan kancing itu ke pasir. "Panas, panas!" teriaknya sambil mengibaskan tangannya yang memerah. Leo segera mengambil sepotong kayu dan menyentuh kancing itu. Kancing itu dingin, sama sekali tidak panas. Mereka semua menatap Riko yang kini terduduk di pasir, napasnya tersengal-sengal, matanya menatap kosong ke arah laut. Sesuatu telah terjadi pada Riko. Penjaga kancing itu, atau mungkin arwah pemiliknya telah menandainya. Teror tidak lagi hanya mengelilingi mereka. Kini, teror itu sudah masuk ke dalam salah satu dari mereka. Setelah insiden kancing panas itu, kondisi Riko memburuk dengan cepat. Ia menjadi pendiam, sesuatu yang sangat tidak biasa baginya. Ia hanya duduk di pasir, memeluk lututnya dan menatap kosong ke lautan. Sesekali bergumam dalam bahasa yang tidak mereka ngerti. Bahasa yang sama dengan bisikan serak yang mereka dengar semalam. Leo, Maya, dan Sari semakin panik. Mereka sudah selesai berkemas. Semua barang sudah siap di tepi pantai. Mereka hanya bisa menunggu dan berharap perahu jemputan mereka segera tiba. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Leo mencoba berbicara dengan Riko, tapi Riko tidak merespon. Matanya yang biasanya penuh semangat kini tampak kusam dan kosong. Saat Leo mencoba menyentuh bahunya, Riko menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," desisnya serak dan berat. Bukan seperti suaranya yang biasa. Mereka tidak suka. "Siapa, Rik?" tanya Maya dengan lembut, mencoba mendekat. Riko menoleh perlahan ke arah Maya. Dan untuk sesaat matanya berkilat dengan kebencian murni. "Para pendosa yang terkubur di bawah pasir ini," jawabnya dengan senyum tipis yang mengerikan. "Mereka lapar." Sari mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Ia teringat buku sejarah yang dibacanya. Kepulauan Banda adalah pusat pembantaian oleh VOC di abad ke-17. Ribuan penduduk lokal dibunuh secara brutal demi monopoli pala. Pulau-pulau kecil seperti ini sering dijadikan tempat eksekusi atau kuburan massal bagi mereka yang melawan. Pulau surga ini ternyata berdiri di atas lautan darah dan penderitaan. Kancing yang diambil Riko itu bukan sekedar artefak. Itu adalah milik salah satu algojo atau korban dari masa kelam itu. Dengan mengambilnya, mereka telah membuka luka lama, membangunkan amarah yang telah terkubur selama ratusan tahun. Waktu terus berjalan, siang berganti sore, tapi perahu jemputan tak kunjung datang. Keputusasaan mulai merayapi mereka. Apakah Pak Tua pemilik perahu itu melupakan mereka atau sesuatu telah mencegahnya datang? Saat matahari mulai condong ke barat, Riko tiba-tiba berdiri. Ia berjalan dengan langkah kaku seperti boneka kayu menuju bibir pantai. Ia menunjuk ke arah reruntuhan benteng di dalam hutan. "Dia memanggilku,
Katanya dengan suara datar, "Waktunya membayar." Sebelum yang lain sempat mencegah, Rico berbalik dan berlari sekuat tenaga ke dalam hutan menuju reruntuhan tempat ia menemukan kancing itu. "Rico!" teriak Leo, segera mengejarnya. Maya dan Sari, meskipun ketakutan setengah mati, ikut berlari di belakangnya. Mereka tidak bisa meninggalkan teman mereka sendirian, apapun yang telah merasuki mereka. Mereka tiba di reruntuhan benteng dengan nafas terengah-engah. Suasana di sana jauh lebih mencekam daripada kemarin. Udara terasa dingin dan berbau seperti tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Rico berdiri di tengah reruntuhan, di dekat lubang tempat ia menemukan kancing itu. "Dia di sini," bisik Rico menunjuk ke arah sudut gelap di antara bebatuan. "Dia menungguku." Leo menyorotkan senter ponselnya ke arah yang ditunjuk Rico. Di sana, di sudut gelap itu, berdiri sesosok bayangan. Bukan bayangan samar, tapi bayangan hitam pekat berbentuk manusia. Sosok seorang prajurit Eropa, lengkap dengan topi lebarnya. Wajahnya tidak terlihat, hanya kegelapan total. Tapi mereka bisa merasakan tatapannya yang dingin menusuk. Itu adalah sosok yang sama dengan yang mereka lihat di atas perahu tadi pagi. "Kembalikan!" Suara serak itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari mulut Rico, melainkan dari sosok bayangan itu. Suara itu menggema di antara bebatuan. Rico seolah dikendalikan, berlutut dan mulai menggali pasir di dekat lubang dengan tangan kosong. Tangannya bergerak dengan cepat dan panik. Leo mencoba menariknya, tapi tenaga Rico luar biasa kuat. "Apa yang kau lakukan?" bentak Leo. "Menggali," jawab Rico tanpa menongeh. "Menggali untuk teman-temannya." Saat Rico terus menggali, ia tidak menemukan batu atau tanah. Ia menemukan tulang belulang. Tulang-tulang manusia yang sudah menguning, berserakan tak beraturan di bawah lapisan pasir tipis. Tengkorak dengan rongga mata yang kosong seolah menatap mereka. Ini bukan reruntuhan benteng biasa. Ini adalah sebuah kuburan. Saat mereka terpaku ngeri melihat pemandangan itu, sosok bayangan prajurit itu perlahan melangkah keluar dari sudut gelap, mendekati mereka. Di tangannya, sebuah bayonet hitam yang panjang dan berkarat terbentuk dari udara tipis. Melihat sosok bayangan itu melangkah maju dengan bayonet di tangan, kepanikan mengambil alih. Maya menjerit dan jatuh terduduk, sementara Sari hanya bisa berdiri membeku, matanya terpaku pada tulang belulang yang berserakan di kaki Rico. Leo, meskipun jantungnya terasa seperti akan meledak, adalah satu-satunya yang masih bisa berpikir. "Rico, sadar, kita harus pergi dari sini!" teriaknya, mencoba menarik Rico sekali lagi. Tapi Rico tidak bergeming. Ia terus menggali, tawa kecil yang mengerikan keluar dari mulutnya. "Terlambat," bisiknya, "kalian semua akan menjadi teman kami, menemani kami dalam kesunyian." Sosok bayangan prajurit itu kini hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara, namun terasa seperti getaran dingin yang menjalari tanah. Hawa di sekitarnya menjadi sangat dingin, membuat napas mereka mengeluarkan uap. Di tengah keputusasaan itu, Sari tiba-tiba teringat sesuatu yang ia baca di buku sejarahnya tentang ritual dan kepercayaan lokal yang masih dipegang teguh oleh penduduk Kepulauan Banda bahkan setelah ratusan tahun, tentang bagaimana cara menenangkan arwah yang marah. "Garam!" pekik Sari tiba-tiba, menyadarkan Leo dan Maja dari kelumpuhan mereka. "Kita punya garam di camp. Garam bisa menjadi pelindung."
Itu adalah sebuah harapan tipis, sebuah kepercayaan kuno di tengah teror nyata, tapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. "Aku akan mengambilnya," seru Leo. "Kalian coba tahan dia di sini." Sebelum Sari atau Maya sempat protes, Leo sudah berbalik dan berlari sekuat tenaga kembali ke arah pantai. Ia berlari seperti orang gila, tidak peduli pada cabang pohon yang mencakar wajahnya atau akar yang hampir membuatnya tersandung. Ia hanya punya satu tujuan, mengambil bungkus-bungkus garam yang mereka bawa untuk memasak. Kini, tinggallah Maya dan Sari berdua, berhadapan dengan Riko yang sudah seperti orang gila dan sosok bayangan yang semakin mendekat. "Apa yang harus kita lakukan?" isak Maya, tubuhnya gemetar hebat. Sari melihat ke sekeliling dengan panik, matanya tertuju pada kancing VOC yang tergeletak di pasir di tempat Riko tadi melemparkannya. Sebuah ide gila terlintas di benaknya. Jika kancing ini adalah sumber masalahnya, mungkin ini juga kuncinya. "Pancing dia," kata Sari pada Maya. "Alihkan perhatiannya, aku punya ide." Meskipun tidak mengerti, Maya mengangguk. Dengan sisa keberanian, ia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah sosok bayangan itu. Batu itu hanya menembus tubuhnya tanpa efek apapun, tapi itu cukup untuk membuat sosok itu berhenti dan menoleh ke arah Maya. Saat perhatian sang arwah teralihkan, Sari dengan cepat merangkak maju meraih kancing logam yang dingin itu. Lalu ia merangkak ke arah Riko. "Riko, dengarkan aku," bisiknya dengan suara mendesak. "Benda ini miliknya. Kau harus mengembalikannya. Letakkan kembali di tempat kau menemukannya." Riko menoleh, matanya yang kosong menatap Sari. Untuk sesaat ada kilasan kesadaran di matanya, secercah diri Riko yang asli, yang ketakutan dan terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Aku tidak bisa mengendalikan tanganku," rintihnya. "Kau harus bisa, Rik, lawan dia," desak Sari, menyodorkan kancung itu ke tangan Riko. Di sisi lain, sosok bayangan itu mulai melangkah lagi menuju Maya. Maya menjerit dan mundur, punggungnya menabrak dinding batu reruntuhan. Ia sudah terpojok. Melihat temannya dalam bahaya, sesuatu di dalam diri Riko seolah tersentak. Dengan raungan frustrasi, ia merebut kancing itu dari tangan Sari. Dengan gerakan yang patah-patah dan gemetar, seolah sedang melawan kekuatan tak terlihat, ia mengerahkan tangannya ke lubang kecil di bawah pondasi tempat ia pertama kali menemukan kancing itu. Saat kancing itu diletakkan kembali ke dalam lubang asalnya, angin kencang tiba-tiba bertiup, menerbangkan debu dan daun-daun kering. Sosok bayangan prajurit itu berhenti melangkah. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia mengeluarkan suara rintihan panjang yang penuh dengan penderitaan dan amarah yang telah terpendam selama berabad-abad. Riko jatuh tersungkur ke tanah, tak sadarkan diri. Sosok bayangan itu tidak lenyap. Sebaliknya, ia berbalik, tidak lagi menatap Maya, tapi menatap Sari. Seolah ia tahu Sari adalah dalang di balik semua ini. Ia mengangkat bayonetnya yang hitam dan dengan kecepatan yang tak terduga, ia melesat maju bukan ke arah Maya, tapi ke arah Sari. Tepat pada saat itu, Leo kembali, terengah-engah membawa sebuah kantong plastik besar berisi garam. Melihat pemandangan di hadapannya, ia tidak berpikir dua kali. Ia merobek kantong itu dan melemparkan seluruh isinya ke arah sosok bayangan itu. Hujan garam menghantam sosok hitam itu. Terdengar suara desisan keras seperti air disiramkan ke atas wajan panas. Sosok itu menjerit, kali ini jeritan kesakitan yang nyata. Tubuh bayangannya mulai berasap dan memudar, menjadi transparan. Ia menatap Leo dengan kebencian terakhir sebelum akhirnya lenyap menjadi gumpalan asap hitam yang tertiup angin. Keheningan kembali menyelimuti reruntuhan itu.
Setelah sosok bayangan itu lenyap, keheningan yang tersisa terasa berat dan penuh duka. Leo, Maya, dan Sari berdiri terdiam. Napas mereka masih memburu, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Riko masih terbaring pingsan di tanah di antara tulang belulang para korban pembantaian. Dengan sisa tenaga, Leo dan Maya mengangkat Riko, sementara Sari berjalan di depan, sesekali menaburkan garam di jalan yang mereka lalui, sebuah tindakan pencegahan yang lahir dari rasa takut. Mereka meninggalkan runtuhan terkutuk itu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Mereka kembali ke kamp di pantai tepat saat langit mulai meneteskan hujan gerimis. Suasana suram seolah mencerminkan keadaan hati mereka. Mereka tidak lagi berharap pada perahu jemputan. Mereka tahu tidak akan ada yang datang hari ini. Kekuatan di pulau ini telah mengisolasi mereka sepenuhnya. Mereka harus bertahan 1 malam lagi. Malam ketiga adalah puncak dari segala teror. Mereka tidak menyalakan api. Mereka duduk berdesakan di dalam satu tenda yang paling utuh dengan Riko yang masih lemah terbaring di tengah. Di luar, hujan turun semakin deras diiringi angin kencang yang membuat kain tenda bergetar hebat. Kali ini tidak ada lagi bisikan atau langkah kaki. Suara yang datang lebih mengerikan. Dari segala arah, dari hutan, dari laut, bahkan seolah dari langit terdengar suara tangisan massal. Rintihan dan jeritan penderitaan ribuan orang gema dari pembantaian yang terjadi ratusan tahun lalu. Arwah-arwah di pulau itu telah bangkit sepenuhnya. Tangan-tangan bayangan mulai menekan-nekan dinding tenda dari luar, menciptakan tonjolan-tonjolan mengerikan di permukaan kain. Mereka bisa melihat siluet wajah-wajah penuh penderitaan yang mencoba menembus masuk. Leo, Maya, dan Sari hanya bisa berpelukan, memejamkan mata dan berdoa. Mereka menaburkan sisa garam yang mereka miliki di sekeliling Riko dan di pintu tenda, menciptakan benteng pertahanan terakhir yang rapuh. Mereka pasrah, menunggu fajar atau menunggu kematian datang menjemput. Entah bagaimana, mereka berhasil melewati malam itu. Saat cahaya fajar pertama yang pucat menembus awan badai, suara-suara itu perlahan mereda. Tangan-tangan bayangan di tenda lenyap. Hujan pun berhenti, menyisakan keheningan yang basah dan dingin. Mereka memberanikan diri keluar dari tenda. Pantai di hadapan mereka tampak seperti medan perang. Pohon-pohon kecil tumbang dan pasir dipenuhi dengan puing-puing yang dibawa badai. Namun di tengah semua kekacauan itu, ada satu pemandangan yang membuat hati mereka melonjak. Sebuah perahu jemputan mereka. Pak tua pemilik perahu sedang berdiri di bibir pantai menatapkan mereka dengan wajah cemas. "Kalian tidak apa-apa?" tanyanya. "Badai kemarin malam sangat besar. Aku tidak bisa mendekat. Aku sudah mencoba dari kemarin sore, tapi laut seolah mendorong perahuku menjauh." Tanpa banyak bicara, mereka segera membantu Riko yang sudah siuman namun masih sangat lemah dan membawa barang-barang mereka ke perahu. Mereka tidak menoleh ke belakang lagi. Saat perahu menjauh dari pulau itu, mereka melihatnya untuk terakhir kalinya. Sebuah pulau yang indah, sunyi, dan tampak damai di bawah cahaya pagi. Sebuah topeng yang perfect untuk menyembunyikan neraga di dalamnya. Mereka selamat, tapi mereka tidak akan pernah sama lagi. Bekas luka dari teror itu akan selamanya terukir di jiwa mereka. Mereka belajar dengan cara yang paling mengerikan bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang sebaiknya dibiarkan sendiri. Tempat-tempat di mana penderitaan begitu pekat hingga menjadi abadi.
dan arwah-arwahnya akan selalu menjaga luka mereka dari gangguan orang luar. Surga yang mereka datangi ternyata adalah sebuah kuburan. 4 mahasiswa itu berhasil kabur, membawa pulang sebuah cerita yang tidak akan pernah mereka lupakan, dan luka batin yang mungkin tak akan pernah sembuh. Kisah ini adalah pengingat keras bagi kita semua, bahwa sejarah ditulis dengan darah, dan darah tidak akan pernah benar-benar kering. Hormatilah masa lalu, atau kau akan dipaksa untuk mengulangnya. Terima kasih sudah bertahan bersama kami di Pulau Teror ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tetaplah waspada, karena setiap jengkal tanah yang kau pijak mungkin menyimpan cerita kelamnya sendiri. Sampai jumpa di episode Zona Gaib berikutnya.